Selamat malam, jumpa lagi dengan Folder Bisnis. Kali ini termasuk malam yang spesial karena saya tidak sendirian. Bagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, saat ini menjadi seorang YouTuber sangat menjanjikan ya. Ya, namanya adalah Gusmar. Ini seorang YouTuber yang sangat handal, menjadi panutan kami juga ya. Dia merupakan admin dari channel KBN Nusantara. Jadi kalian nanti bisa melihat di bawah ini ya, untuk bisa melihat bagaimana kiprah beliau di dunia per-YouTuban gitu kan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai lah sambil kita menikmati hidangan yang sudah disiapkan ini. Kebetulan malam ini kita sedang bertamu ini khusus untuk memberikan informasi terus tips-tips khususnya untuk bagi kalian para YouTuber pemula. Bagaimana tips-tipsnya dan cara-caranya, simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita langsung tanya-tanya ya. Ini kita akan bongkar-bongkar malam ini bagaimana untuk menjadi seorang YouTuber ya, khususnya bagi kita yang masih pemula. Nih, selamat malam Mas Gusmar ya. Ya, selamat malam Mas Tio. Saya ingin tanya-tanya nih Mas, sejak kapan memulai konsen untuk menggarap YouTube ini? Sejak sekitar akhir 2018. Ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, 2 tahun, udah 2 tahun. Sekarang Oktober ya. Berarti prosesnya udah lumayan lama ya? Ya, 2 tahun. 2 tahun. Terus kira-kira di awal-awal ya Mas, di awal-awal itu biasanya kita sebagai YouTuber pemula ini sulit untuk mendapatkan subscribe, jumlah view yang besar itu. Kira-kira untuk kita menjadi tidak malas untuk selalu konsisten di bidang YouTube itu seperti apa Mas kira-kira? Ya, jadi untuk menjadi YouTuber memang gampang-gampang susah. Gampangnya kalau sudah jalan, susahnya telaten, istiqomah ya. Itu konsistensi, istiqomah itu menjadi kata kunci bagi YouTuber pemula. Itu menjadi kunci yang sangat penting YouTuber pemula agar subscribernya pelan tapi pasti bertambah. Jadi itu hal yang sangat penting. Yang tidak kalah pentingnya ya Mas Deo, itu bikinlah channel YouTube yang sesuai dengan minat. Sesuai dengan minat kita ya. Karena apa Mas? Itu suka, kalau kita minat kan suka ya. Misalkan kayak Mas Deo punya minat di bidang kopi gitu ya, punya perkopian, punya kafe kopi. Maka bikinlah channel YouTube tentang kopi, segala macam tentang kopi. Ini contoh ya, dari A sampai Z, macam-macam kopi, cara membuat kopi, cara kopi yang enak seperti apa, trik-triknya nih. Itu nanti Mas Tio akan bisa mengeksplor, bisa membuat konten-konten YouTube dengan santai, dengan enjoy dan paham tentang apa yang dibikin, karena emang suka, hobi di situ. Dasarnya emang suka ya. Suka ya. Itu sangat penting. Jadi sebelum kita terjun membuat YouTube, itu menurut saya adalah hal pertama yang harus dipikirkan, harus ditentukan dulu. Saya mau membuat channel YouTube tentang apa. Itu sangat penting. Jangan sampai membuat channel YouTube yang kita tidak menguasai, malah nanti jadi beban juga ya. Iya, karena nggak menguasai kan kita nggak tahu. Pusing. Contoh ya, kalau KBN Nusantara, channel YouTube saya kan tentang politik. Ya, karena memang saya suka dengan dunia politik. Jadi kalau Mas Tio nggak mengamati dunia politik, nggak suka politik, jangan coba-coba. Pasti tidak suka dan kontennya beresiko salah. Jadi yang pertama, tentukan dulu karakter channel kita mau kemana. Kuncinya adalah apa yang kita suka. Kita suka dunia bunga misalkan ini. Bikinlah channel tentang bunga. Kita suka tentang makanan. Bikin channel makanan. Tentang bisnis ya, bikin folder bisnis ya, dan seterusnya lah. Yang suka horor, bikin channel horor. Iya, benar. Itu gitu. Jangan sampai membuat channel yang kita tidak menguasai, yang kita tidak suka.
itu akan lambat perkembangannya. Ya. Itu ya buat teman-teman YouTuber pemula ya. Jadi pikirkan terlebih dahulu, terus bikin channel yang kalian suka. Terus awalnya ada kesulitan awal untuk membangun sebuah channel YouTube kira-kira seperti apa, Mas? Awalnya adalah menurut saya kalau tadi sudah ditentukan ya, tentang kita menentukan karakter channel kita mau apa. Kalau sudah ditentukan sebenarnya kan nggak ada kesulitan. Kesulitannya menurut saya adalah menjaga konsistensi upload. Menjaga istiqomah upload. Tidak frustasi, tidak putus asa. Karena biasanya YouTuber pemula kan baru upload 2, 3, 4 video kepengen subscriber 1000, 2000. Upload 1 dikontrol sehari 10 kali. Dan pengunjungnya masih sama. Sama. Frustasi Itu makanya istiqomah adalah hal pertama yang harus ditaklukkan. Istiqomah upload ya, misalkan kita punya rencana saya setiap hari harus mengupload 1 video misalkan. Udah, itu saja dipatok 1 video tentang apa yang kita suka. Setiap hari lakukan istiqomah 1, 2, 3 bulan lah minimal lah. Nah setelah itu baru evaluasi kekurangannya apa. Jadi itu jangan ngupload video sekarang, upload video ngupload lagi 2 minggu yang akan datang, ngupload lagi 4 minggu yang akan datang, ya tidak akan pernah bertambah subscribernya, viewernya juga tidak akan pernah bertambah signifikan. Jadi kesulitan pertama menurut saya adalah itu, bagaimana membuat diri kita konsisten, istiqomah, membuat konten. Itu kalau itu bisa ditaklukkan insya Allah, sepanjang yang penting tadi kita membuat channel yang memang sesuai dengan kesukaan. Iya, kesukaan atau hobi kita ya. Terus awal-awal mulai tumbuh ada peminat atau subscriber itu kira-kira di umur berapa kira-kira? Bulan? Kalau menurut saya bukan setelah berapa bulan, tetapi begini kuncinya. Kita kan ada pepatah bahwa usaha hasil tidak akan mengkhianati usaha, kan begitu. Nah setelah kita berusaha maksimal, contohnya dengan tadi istiqomah, setiap hari upload video itu kan kita berusaha tuh ya konsisten. Pasti asal konten kita bagus ya, jangan salah-salah loh ya. Ini harus catat ya. Konten kita bagus sesuai dengan karakter channel kita. Pada saatnya pasti ada salah satu video kita yang viral. Ya viralnya kan jangan disamakan dengan akunnya Deddy Corbuzier misalkan ya. Untuk YouTuber pemula punya viewer 10.000 itu udah bagus. Bagus ya. Itu bagus. Itu oke lah, sebut aja viral. Dalam konteks YouTuber pemula yang masih subscribernya di bawah 1000. Nah, ketika ada salah satu video kita yang viral, kemudian kita terus mengunggah, nanti akan terus maka subscriber kita akan bertambah. Pengalaman saya, subscriber menggapai 1000 subscriber itu pengalaman terberat. Nanti kalau udah di atas 1000 subscriber semakin ringan. Apalagi kalau kemudian kualitas konten kita juga terjaga dengan baik, maka akan semakin cepat subscriber kita bertambah, viewer kita bertambah. Mengapa semakin cepat? Karena penonton yang sudah masuk ke kita, subscriber yang sudah masuk ke kita, itu akan suka menikmati. Biasanya kalau suka dia akan membagikan. Penunjang utama penambahan subscriber kita adalah dari kualitas konten kita. Kualitas konten kita yang bagus nanti akan dibagikan oleh orang subscriber kita, orang lain. Nah itu akan bertambah. Jadi penambahan subscriber yang paling penting adalah itu, bukan dari kita jangan lupa subscribe ya, itu bukan. Kita mau ngomong jangan lupa subscribe 100 kali, kalau konten kita jelek nggak akan, malah justru dicibir itu. Tapi walaupun kita tidak pernah ngomong itu, kalau konten kita bagus, otomatis itu pasti itu naluri alamiah. Ketika orang melihat sebuah video bagus pasti ingin membagikan. Nah itu ya beberapa tip dan saran ya. Jadi memang kita harus membuat konten yang berkualitas, setidaknya bermanfaat untuk orang lain, sehingga tadi ya tanpa kita menyuruh untuk dibagikan, itu malah orang lain akan akan membagikan secara sendiri karena memang konten kita berkualitas dan nyatanya bermanfaat.
Betul. Dan tidak perlu kita woro-woro viralkan tidak perlu itu. Kalau yang bagus otomatis itu pasti diviralkan orang, akan dibagikan orang. Tapi kita ngomong jangan lupa viralkan 1000 kali dibagi di grup-grup WhatsApp. Kalau memang tidak bagus ya, enggak. Nah itu biasanya saya sering menjumpai itu judul itu viral, itu mempengaruhi apa enggak? Oh jangan sampai itu. Jangan sampai. Itu justru buruk. Nggak usah kita bikin video viral dengan judul viral, nggak perlu. Apalagi kalau videonya video biasa-biasa saja, video buruk kok dikasih viral, itu namanya clickbait, menipu. Itu justru jadi bumerang. Kecuali kalau memang viral betulan ya. Tapi kalau video biasa tiba-tiba dikasih judul viral atau heboh, tapi ternyata bukan video viral, buat video itu namanya menipu. Jangan sampai. Pokoknya konten adalah dewa lah. Akan bagus dan tidaknya, laris dan tidaknya akan ditentukan oleh itu. Di antara yang utama loh ya. Selain kemudian butuh aksesoris, promosi dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah kualitas menu makanan yang kamu jual. Kualitas ya. Ya. Kualitas. Terus untuk bisa kita membuat judul yang menarik di luar daripada yang tadi kita sudah bahas, gimana Mas? Ya, itu berikutnya ya. Setelah beberapa hal tadi dipenuhi, terus kualitas konten yang kita bikin memang betul-betul bagus, kemudian kasih penunjang. Terutama ini youtuber pemula penting. Penunjang diantaranya dengan membuat judul yang menarik ya. Judul yang menarik, ingat nih, bukan judul yang menipu ya. Iya. Judul menarik. Menarik itu berbeda dengan menipu. Menarik itu diantaranya adalah judul itu membuat penasaran, membuat penasaran publik. Tidak jangan semua hal yang ada di video diungkapkan di judul. Nah, misalkan begini, kamu sebagai pemilik kafe kopi, punya kopi baru yang ingin dipromosikan lewat akun YouTube-mu. Kamu bikin judul tentang kopi baru itu ya, misalkan. Jangan lupa kopi ini rasakan bedanya. Membuat orang penasaran ya. Kopi ini luar biasa. Ternyata tidak seperti yang diduga. Misalkan gitu. Terus judul itu menarik. Ya. Tetapi memang kualitas kopi itu bagus. Betul. Jangan main-main. Jangan main-main. Pokoknya barang yang akan kita promosikan atau konten kita itu bagus. Nah, karena konten bagus kalau penjudulannya, judulnya tidak menarik itu juga berpengaruh. Maka isi yang bagus, kualitas yang bagus, kemudian didukung oleh promosi, oleh casing, oleh sampul yang bagus. Secara bukunya begitu. Sampul buku, sampul thumbnail ya di YouTube, judul buku itu sangat menunjang, penting. Ya itu ya tadi ya. Jadi kamu harus memikirkan ya bagaimana, seperti layaknya tadi sahabat Gusmar ini juga mengatakan seperti layaknya sebuah buku ya. Jadi covernya harus dibuat menarik. Dalam hari ini kalau kita di YouTube ya thumbnail ya, dan juga judul juga itu juga orang juga menarik. Yang paling penting adalah kualitas konten, kembali lagi ya, kualitas konten tadi yang memang harus selaras lah dengan judul yang kita tawarkan atau judul yang kita isi gitu. Dan sekali lagi jangan sampai menipu, jangan sampai judulnya sampai menipu. Itu akan menjadi bumerang ya, intinya itu. Dan jangan provokatif, berbeda tuh. Provokatif. Clickbait itu menipu, provokatif itu ya membesar-besarkan. Tadi kembali ke pertanyaan awal yang sudah sedikit diulas juga, sudah disinggung. Kebanyakan sebagai seorang YouTuber pemula itu kesulitan memperoleh jam tayang dan 1000 subscriber. Nah itu ada beberapa ini enggak Mas, kira-kira pesan yang bisa disampaikan, di-sharing untuk teman-teman? Ya 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu kan syaratnya untuk menetes ya. Itu sepanjang yang tadi saya sampaikan dari awal dilakukan, itu bukan yang sulit.
Kalau semua yang dari awal tadi saya sampaikan, membuat channel yang bagus sesuai dengan hobi kita, istiqomah mengupload, judulnya bagus, kontennya bagus, itu bukan hal yang sulit, asal dipenuhi semuanya. Karena walaupun memang saya akui YouTuber pemula terberat adalah mencapai 1000 subscriber. Tapi kalau sudah di atas 1000 subscriber itu ringan. Tapi 1000 subscriber itu mudah dicapai sepanjang tadi yang semua yang saya sampaikan dari awal bisa dilakukan dengan baik. Itu nggak susah. Paling 3-4 bulan udah bisa. Kalau konsisten. Kalau konsisten. Ya, kalau konsisten ya sekali lagi konsisten, serius ya. Kalau kita kan berbicara bisnis ini. Ya. Harus serius. Kita apa yang kita bicarakan dari awal tadi itu dalam konteks kita membuat YouTube untuk kepentingan yang serius, kepentingan bisnis. Dalam artian bisnis itu kemudian bisa dimonetize oleh YouTube. Betul. Sehingga kemudian ada iklan masuk, kita dijadikan mitra oleh YouTube, yaitu dengan monetize itu. Tapi kalau hanya sekedar bikin YouTube hanya untuk iseng menyimpan dokumen, ya nggak berlaku yang kita bicarakan tadi. Silakan. Tapi yang saya sampaikan adalah ketika kita bikin YouTube memang untuk channel-channel serius yang bisa menghasilkan. Selain menyalurkan hobi juga menghasilkan secara ekonomi. Betul. Tapi tadi ada beberapa orang nih yang mengatakan bahwa nggak tahu nih ya, menurut jenengan ini pasal tidak ini. Katanya ya saya upload video ya saya sekedar suka gitu kan. Terus artinya kayak gini, maksud saya adalah mereka tidak bertujuan di awal ya untuk mencari uang di situ. Nah itu kira-kira seperti apa Mas? Artinya sah-sah saja apa tidak ketika orang buat YouTube dengan tujuan untuk bisa dimonetize gitu? Untuk dimonetize atau untuk tidak dimonetize? Dimonetize. Oh, ya saya kira kalau memang ada peluang dari YouTube itu kan memberikan peluang bisnis yang sangat besar kepada siapapun di dunia ini ya, tanpa melihat latar belakang apapun. Ya kenapa tidak? Why not gitu? Ya. Kenapa tidak? Apalagi ya hari ini kan era digital ya, era milenial. Betul. Dan membuat YouTube sekarang bukan hal yang sulit. Sepanjang punya HP Android begini sudah kita bisa bikin YouTube, kita bisa upload video. Saya KB Nusantara sampai hari ini sudah 260.000 subscriber. Saya kerjakan pakai HP semua. Nah ini menarik nih. Saya pakai HP ya, karena seorang YouTuber pemula itu biasanya sudah mempersiapkan segalanya, tapi niatnya ini salah. Kita udah beli kamera mahal, kan, clip on mahal, kan, tapi nggak konsisten. Atau kita masih bingung mencari ceruk mana ya kira-kira ya. Nah ini ya tadi KB Nusantara ini dibangun dengan hanya menggunakan HP. Jadi kalian nggak usah pesimis kalau hanya sekedar modal HP. Kan kebanyakan kita harus punya kamera gitu kan. Ternyata tidak. Tidak harus. HP Android sekarang itu udah bagus-bagus kok, teknologi kameranya, megapiksel udah gede-gede, udah sangat cukup untuk kita membuat channel YouTube, sepanjang bukan untuk bikin channel YouTube film ya atau musik, itu beda. Kalau bikin channel film, musik ya tentu kita butuh perangkat kamera yang lebih bagus lagi, yang memadai. Tapi kalau hanya sekedar untuk YouTube politik kayak saya atau YouTube hobi yang lain itu bisa Android sekarang itu udah sangat memadai. Saya semua pakai Android. Editingnya pakai aplikasi editing video. Tinggal download di Play Store lah. Tinggal pilih. Pokoknya gampang editingnya. Sudah cukup dengan Android. Asal serius, yang terpenting adalah tadi istiqomah. Serius, konsisten. Itu menurut saya adalah tantangan mental terbesar bagi YouTuber pemula. Menurut Mas Agus di dalam era sekarang menjadi seorang YouTuber, apakah masih menjadi hal yang menjanjikan? Sangat menjanjikan. Menurut saya sangat menjanjikan. Karena yang pertama
apa namanya manajemen YouTube ya, yang itu kan tidak mengenal mitranya ya, YouTuber-YouTubernya di seluruh dunia ya, tidak tahu, tidak melihat backgroundnya apa, tapi dibayar sesuai dengan keberhasilan dari channel YouTube-nya itu, dibayar dengan standar yang sama. Berarti tidak melihat kelas lah ya. Tidak melihat kelas. Tak peduli dia arti. Ya, artinya siapa yang tekun di situ, yang bagus mengunggah video akan dihargai sama. Tidak melihat dia itu seorang profesor, doktor atau orang anak pemain jalanan, pengamen jalanan. Itu banyak yang sukses loh di YouTube karena bagus-bagus. Itu anak-anak pang juga saya lihat. Iya, channel YouTube-nya dia dengan channel YouTube-nya orang yang bergerak S3 sekalipun, karena standarnya adalah viewer. Ketika semua itu memenuhi pedoman komunitas yang diatur oleh YouTube, tidak melanggar hak cipta, tidak melanggar peraturan-peraturan konten-konten YouTube kan ada itu, iya, ketentuannya bisa dibaca itu. Iya. Sepanjang itu dipenuhi ya. Betul. Jadi sangat perspektif menurut saya hari ini, karena ini era digital. Semua orang sekarang acuannya adalah media sosial. Melihat informasi hari ini media sosial, dan media sosial terbesar hari ini itu termasuk YouTube di antaranya. Iya. YouTube adalah media sosial terbesar yang digunakan orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Betul. Dan maka YouTube sangat besar peluangnya. Karena informasi yang saya baca juga sekarang YouTube di peringkat 2 untuk search engine pencarian ya setelah Google itu ya. Sangat luar biasa ya. Dan itu Google kan satu grup. Betul. Jadi kalau sampean bertanya bagaimana peluangnya, prosesnya sangat berpeluang, sangat perspektif lah. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya. Makanya saya pernah ngomong sama sampean. Saya di era pandemi ini nggak ngerasa gitu. Malah kayaknya cuannya tambah banyak. Nggak merasakan era pandemi. Itu salah satu manfaat kita karena saya dari rumah bisa bekerja, dari kamar bisa bekerja, ya bikin video. Nah, itu hasilnya malah kadang-kadang lebih besar dari sebelum pandemi. Nah itu Mas, ngomong-ngomong soal penghasilan, kira-kira ketika diibaratkan untuk membeli cendol itu udah bisa membeli sekolah belum Mas? ya lumayan lah ya. Yang jelas bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lah ya, untuk membiayai anak istri di rumah gitu. Kalau buat beli cendol ya mungkin lumayan juga. Kamar mandi penuh mungkin. Itu ya artinya memang sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Tapi ya itu bahwa itu dicapai bukan instan ya. Tidak ada yang instan dalam hal apapun. Dalam bisnis apapun jangan pernah ingin yang instan. Nah itu didengarkan ya. Harus berproses, tetap harus kerja keras, punya skill yang luar biasa. Misalkan dia pinter nyanyi gitu ya, ada penyanyi walaupun dia turun tapi dia punya skill yang luar biasa, atau dia punya skill main musik, gitar atau apapun luar biasa, bagus ya. Sehingga begitu dia bikin channel YouTube, videonya diunggah langsung booming. Bisa ada yang begitu, sehingga dalam waktu sebulan view-nya udah sampai juta, langsung dimonetize, bulan berikutnya udah dapat uang. Tapi ini kan tidak normal. 1001 lah ya. 1001, ini jangan kita bahas lah ya. Ya, mudah-mudahan sih dari pemirsa ada yang begitu. Itu luar biasa kalau yang punya skill, punya kelebihan, manfaatkan. Betul. Bisa menjadi sarana yang luar biasa. Tetapi itu kan tidak bisa buat patokan. Iya, benar. Sepanjang setahun itu betul-betul istiqomah atau konsisten tadi ya. Dan ini kan tidak hanya di YouTube, semua bidang usaha kan begitu. Betul. Harus begitu. Tetap rumusnya konsisten ya. Ada yang mimpi lah, ada yang semuanya harus pakai keringat. Pakai ya proses, ada evaluasi. Setahun kok masih nggak ada perkembangan, berarti ada yang salah. Harus dievaluasi besar lagi. Ya, tanyalah sama yang sudah pernah sukses, kesalahannya di mana. Terus satu lagi, ini penting, YouTuber pemula itu kadang-kadang suka memasukkan musik ya, atau backsound. Oh iya. Ini kalau belum tahu disiplinnya itu bisa kena hak cipta dan itu membunuh channel akun. Tidak hanya tidak bisa berkembang, tapi bisa dibanet oleh. Makanya saya sarankan untuk YouTuber pemula
lebih aman tidak usah pakai backsound. Hindari backsound. Karena itu resikonya besar sekali. Kena hak cipta sampai 3 kali bisa dipakai. Oh, jadi kayak gitu. Iya, lebih aman tidak usah pakai backsound. Dan backsound itu kan nggak penting. Itu hanya aksesoris. Pemanis lah, tidak penting itu. Tidak penting. Kalau saya sarankan sambil belajar tentang apa itu copyright, apa itu hak cipta, nggak usah pakai backsound, lebih aman. Dan pakai video sendiri. Iya. Jangan ya suka atau mencoba pakai video orang lain, atau apalagi kok kemudian video yang download dari YouTube. Tapi nyatanya banyak loh mas kasus-kasus seperti itu. Tapi dihindari ya. Hindari. Kalau ingin cepat berkembang, karena itu juga ada prestasinya. YouTube itu punya mesin otomatis menilai itu, ada algoritma itu berjalan. Jangan, pokoknya di awal-awal hindari itulah, bikinlah video sendiri, jangan pakai copyright, insya Allah selamat. Itu ya harus orisinal, ya. Jangan mau nyomot tadi. Nanti sambil belajar kalau udah berkembang channel silakan, ada tekniknya, ada caranya bagaimana video orang lain bisa kita pakai. Tapi itu nanti kalau udah gede, udah berkembang. Jadi kalau awal-awal, walaupun tidak kena chip, tetapi nilainya buruk sama YouTube. Nah, kalau udah nilainya buruk, reputasinya buruk, channel kita susah berkembang. Berdampak sekali Pak. Berdampak, karena tidak direkomendasikan oleh YouTube. Oh iya. Benar, bahwa akhirnya berdampak pada persyaratan monetize, tidak disetujui. Walaupun mungkin viewernya udah banyak, udah memenuhi syarat 1000 subscriber, 40 jam udah terlampaui, tapi karena kita menggunakan video-video orang lain dan video kita, itu berdampak dan lama tidak disetujui monetize-nya itu. Iya. Jadi kesimpulannya, gunakan video sendiri apapun yang terjadi. Betul. Sendiri. Lebih baik Hindari backsound. Dari awal hindari backsound. Sebelum sambil belajar nanti ada tekniknya lah ya. Ya, mencari backsound yang bebas hak cipta di YouTube disediakan. Ya. Tapi itu sambil jalan, nggak penting. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, YouTube itu kan tidak memandang tadi ya segala usia bahkan strata itu kan. Bahkan setiap orang bisa menjadi seorang YouTuber, dan memang nyatanya sekarang YouTube juga menjadi peluang bisnis, karena nyatanya di beberapa survei artikel yang saya baca juga sangat mengangkat orang-orang menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Terus apakah YouTube ini masih kira-kira masih potensial dalam beberapa tahun belakangan, karena beberapa hal itu biasanya cepat hilang mas. Ini kan YouTube, menjadi seorang YouTuber ini kan lagi banyak yang banyak yang menginginkan jadi seorang YouTuber. Ya, pertama kalau dari YouTube-nya sendiri ya saya kira semakin kesini semakin prospek bagus, karena semakin kesini kan era digital ya. Iya. Era teknologi, YouTube kan berbasis teknologi. Iya. Saya kira sepanjang internet itu masih menjadi kebutuhan utama, dan saya kira semakin kesini adalah semakin Besar. digital, Iya. semakin awal serba internet, serba digital, prospeknya semakin besar sepanjang dunia ini tidak hancur aja. Sepanjang dunia tidak meletus, tidak kiamat ya. Tantangannya kan itu saya kira. Tapi kalau meletus perang dunia ketiga, lah itu beda. Nggak ada internet. Internet itu sudah selesai. Itu secara umum ya. Iya. Nah, dari sisi YouTuber, lah ini beda lagi. Jadi YouTube-nya tadi sesuai dengan kondisi stabilitas dunia ya. Iya. Yang kedua YouTubernya, maka harus pandai-pandai berinovasi. Membangun channelnya seperti apa? Jangan monoton, harus berkreasi, bikin variasi konten lah ya. Ya kayak ada kalanya ngomong sendiri, ada kalanya wawancara, ada kalanya ke lapangan. Variasi, kalau orang punya restoran ya bikin variasi menu lah. Nah, menunya harus mengikuti tren juga. Betul. Kita amati trennya sekarang, orang suka apa. Nah, itu adalah teknik bagaimana kita membuat konten.
membuat menu masakan kalau restoran. Jadi tetap semuanya itu ada dinamikanya, ada bagaimana kita membuat strategi. Berarti tetap kita harus upgrade ya Mas ya? Oh iya, ikutin ya. Saya harus mengikuti perkembangan berita-berita terbaru ya. Kalau KBR Nusantara kan konsennya pada peristiwa berita tentang apapun yang menjadi perhatian besar publik secara umum, baik itu dalam hal politik, dalam hal agama, sosial, semuanya. Itu yang menjadi fokus kami. Makanya saya harus mengikuti terus perkembangan berita terkini, update terus ya, dengan baca portal-portal berita mainstream ya, mengikuti. Semua kan sekarang serba YouTube semua. Iya. Gampang mengikuti. Ikuti media sosial, apa yang sedang viral hari ini, dunia kuliner apa itu harus diikuti sehingga kemudian tidak monoton konten kita. Suka duka Mas menjadi seorang YouTuber sampai saat ini apa? Sukanya dulu deh. Sukanya kalau video kita viral. Ada rasa ini ya? Iya, semangat. Kalau kita baru unggah 1 jam, kalau KBR Nusantara 1 jam ya ukurannya 10.000 viewer lah ya. Gitu. Dukanya kalau bikin video standar nggak, paling viewernya paling ya kerja lo ya. Iya. Paling sudah 1 hari masih 10.000. Oh. Ya itu ada suka dukanya begitu. Iya. Tapi ini tidak menjadi pedoman secara umum, karena tergantung dari subscriber juga lah ya. Kalau subscribernya YouTuber udah nyampe 1, 2, 3 jutaan ya tentu saja 1 jam bisa 100.000 viewer gitu. Oke, yang terakhir Mas, sepatah dua patah kata Mas untuk YouTuber pemula ini. Silakan Mas. Ya, jadi untuk YouTuber pemula ya, yang sangat penting menurut saya adalah tadi dari semua hal yang saya ceritakan, konsistensi, istiqomah, apapun yang terjadi, bikin konten bagus atau tidak urusan belakangan ya. Tapi tentu saja usahakan bikin yang bagus, mungkin sebisa kita, semampu kita yang kita bisa. Tapi setelah itu lupakan, bikin lagi besok dan seterusnya. Hanya dengan cara itu kita bisa berharap akan hasil. Istiqomah, kesungguhan itu, setelah itu kita bisa berharap akan hasil panen. Jangan pernah kita tidak menanam kemudian ingin panen. Jangan pernah, itu namanya ngimpi. Kita upload video sebulan sekali kalau pengen subscribernya 10.000. Jangan hindari. Kita pakai standar normal aja, ya normal. Kita tanam dulu, bekerja dulu, hasilnya nanti belakangan. Walaupun sudah sukses pun itu akan tetap berlaku. Terus itu tetap berlaku. Terus ya, karena untuk menjaga kepercayaan para subscriber, untuk menjaga pelanggan. Ya sama lah kayak ente bikin kafe, bikin restoran, bukanya kok semau gue, sekarang buka bisa tutup, buka lagi ya nggak ada pelanggannya. Nih bikin kafe nggak serius ini. Istiqomah, konsisten, membuat konten yang bagus dengan beberapa catatan yang tadi juga saya sampaikan. Ya itu ya sobat berbisnis, pesan yang sangat menginspirasi ya. Tadi beberapa hal termasuk tadi awal pembuatannya ternyata nggak sekedar menggunakan HP ya kan. Jadi ya hanya dengan menggunakan HP kita sudah bisa mendapatkan hasil dari menjadi seorang YouTuber. Terus tadi ada beberapa poin yang menarik yang paling saya garis bawahi adalah konsisten dan kualitas channel kita. Oke, terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama. Telah mencerahkan kita, juga memotivasi teman-teman sobat folder bisnis di luar sana. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam.